Selamat pagi Bu Nisita dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Antonia Dita Sendi Pratiwi dengan NIM 19056 sebagai anggota, Francisca Adelia Putri Pramestika dengan NIM 19073 sebagai presenter, Ignatius Max Lamere dengan NIM 19066 sebagai anggota, Monica Dewi Ananda Susanti dengan NIM 19047 sebagai anggota, dan Helena Sri Asuti dengan NIM 19049 sebagai penyusun. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pemanfaatan dan tantangan Big Data bagi e-commerce Indonesia. Beberapa manfaat data dalam dunia usaha e-commerce diantaranya untuk mengetahui respon dan perilaku konsumen kepada produk yang dikeluarkan, membantu untuk mengambil keputusan secara lebih valid dan akurat dari banyak data dan informasi terstruktur yang diperoleh, serta membantu meningkatkan citra perusahaan karena mengetahui keinginan konsumen dan tren pasar melalui data. Penerapan data pada e-commerce memberikan banyak manfaat dan keuntungan untuk pelaku bisnis dengan jumlah konsumen yang besar. Perusahaan dapat lebih mengembangkan sistem dan melayani konsumen dengan baik sesuai dengan data yang ada di perusahaan tersebut. Kehadiran internet telah merevolusi sistem dan cara kerja berbagai aspek kehidupan manusia dengan cepat dan signifikan. Untuk kalangan industri bisnis seperti perusahaan e-commerce, ketersediaan data berlimpah yang terekam secara digital akan sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan. Lautan data ini mengarah pada suatu terminologi yakni Big Data. Big Data membuka peluang sebagai strategi bisnis serta inovasi dalam hal memproses, menganalisis, dan menyimpan data dengan volume serta kecepatan yang tinggi dan efektif. Konsep Big Data diawali dengan data yang memiliki berbagai macam bentuk seperti teks, angka, dan simbol yang bersumber dari fakta namun belum memiliki arti. Data yang didapatkan akan diolah menjadi suatu informasi atau hasil dari pengolahan data yang baik secara linguistik maupun matematis. Big Data mengacu pada 3 karakteristik, yaitu 3V, volume, variety, velocity, dan ada yang menambahkan unsur V lainnya seperti veracity dan value. Volume atau kapasitas data merupakan ukuran media penyimpanan yang dapat ditampung hingga zettabytes sebagai kapasitas penyimpanan berbasis IP atau Internet Protocol. Selanjutnya, ada variety atau variasi data yang merujuk pada keragaman jenis data, sedangkan velocity adalah kecepatan memproses data yang dihasilkan dari sumber dan bersifat real time. Sementara veracity dan value adalah kebenaran dan nilai yang terkait dengan ketidakpastian data serta nilai manfaat dari informasi yang dihasilkan. Peluang dan pemanfaatan Big Data sangat potensial di berbagai sektor bisnis maupun publik. Penggunaan Big Data bisa didesain dan diimplementasikan dengan lebih efektif dan tepat agar mencapai sasaran. Cukup dengan memperhatikan aspek keamanan cyber dan infrastruktur jaringan. Namun, setiap konsep teknologi yang canggih juga memiliki beberapa celah dalam ancaman keamanan. Oleh sebab itu, penggunaan data yang besar dalam sistem Big Data juga memerlukan keamanan dari seragam cyber sehingga data tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku kejahatan dapat menemukan celah dari teknologi yang diterapkan pengembang. Teknologi merupakan hasil dari sebuah pengembangan produk logika manusia. Melalui pendekatan logika yang berbeda, banyak para pelaku tindakan kejahatan memanfaatkan celah ini untuk kemudian dijadikan sebagai pintu dalam pengembalian data dari sebuah organisasi. Di Indonesia, beberapa fenomena kebocoran data menunjukkan masih rendahnya tingkat keamanan digital Indonesia. Data dari Veritrans dan Daily Social yang dipublikasi tahun 2016 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat tertinggi dalam daftar 10 negara yang paling riskan terhadap keamanan digital. CEO dan Chief Digital Forensik Indonesia, Ruby Alamsyah, menyatakan kebocoran data yang terjadi pada beberapa e-commerce akhir-akhir ini mempunyai kesamaan pola.
Menurut Ruby, peretas mengincar e-commerce karena data yang dimiliki rawan dan dalam jumlah banyak. Selain itu, pihak perusahaan telah mengamankan kata sandi dengan algoritma hashing khusus, tetapi mereka tidak mengamankan secara optimal data pribadi lainnya. SHA atau Secure Hashing Algorithm merupakan fungsi yang dirancang khusus untuk penyedia otoritas keamanan internet untuk menjaga keamanan data. SHA memiliki variasi yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keamanan yang digunakan dalam suatu data. Bagaimana perusahaan mengoptimalkan data yang dimiliki dan menjauhkan ancaman keamanan merupakan tantangan pemanfaatan big data bagi perusahaan e-commerce. Ini merupakan proses yang kompleks dan harus memiliki tata kelola yang jelas bagi masing-masing perusahaan. Perusahaan e-commerce harus meningkatkan sistem keamanan data dan membuat tingkat celah keamanan yang dapat diretas dalam persentase yang rendah. Tingkat kematangan implementasi dalam sistem keamanan penggunaan teknologi big data semestinya terus dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi ini. Kesimpulan yang diambil oleh kelompok kami adalah, dari kasus di atas kita bisa menyimpulkan bahwa banyak e-commerce yang mengalami kebocoran data yang memiliki pola yang sama, yaitu mengincar data-data e-commerce karena data yang dimiliki cukup rawan dan dalam jumlah yang banyak. Suatu perusahaan harusnya memiliki keamanan yang cukup ketat dan optimal, sehingga tidak ada data yang bocor karena kelalaian dari seluruh anggota organisasi. SHA atau Secure Hashing Algorithm bisa menjadi salah satu bentuk untuk menjaga keamanan data yang sudah diotorisasi keamanan internetnya. Selain itu, SHA juga memiliki variasi yang berbeda-beda yang sesuai dengan tingkat keamanan dalam suatu data. Dan menurut kelompok kami, perusahaan di bidang e-commerce harus meningkatkan sistem keamanan data yang lebih baik dan tidak mudah diretas karena adanya celah keamanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.